Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul UKM atau Usaha Kecil Menengah Makanan Sate. Next. Selanjutnya, nama anggota. Yang pertama ada Dita, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Ardano Adang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Baik, yang pertama ada job tagging. Yang pertama ada proses di description. Yang pertama, customer memesan, waktunya dari 0 sampai 5 menit. Yang kedua ada admin memberi press list, waktunya dari 5 sampai 12 menit. Yang ketiga, pesanan masuk di bagian penerimaan pemesanan, waktunya ada 12 sampai 15 menit. Yang keempat ada mencatat pesanan, waktunya 15 sampai 20 menit. Yang kelima ada proses pembuatan sate. Waktunya dari 20 sampai 50 menit. Yang keenam menunggu sate matang. Waktunya 50 sampai 60 menit. Yang ketujuh proses packing ke plastik vakum. Waktunya dari 60 menit sampai 80 menit. Yang ke-8 ada proses vakum dan sealer. Waktunya dari 80 sampai 85 menit. Yang ke-9 pengecekan kualitas vakum, waktunya dari 85 menit ke 83 menit. Yang ke-10 ada pemasangan stiker, waktunya dari 83 menit ke 85 menit. Yang ke-11 ada penyimpanan di freezer, waktunya 85 menit sampai 1440 menit. Kenapa 1440 menit? Karena penyimpanan di freezer dalam 1 hari. Yang ke-12 ada menulis alamat pembeli, waktunya dari 1440 menit menjadi 1445 menit. Yang ke-13 adalah proses packing, waktunya dari 1445 ke 1460. Yang ke-14 ada pengantaran ke tempat pengiriman, waktunya dari 1460 sampai 1490. Yang ke-15 kurir mengantar pesanan ke lokasi pembeli, waktunya dari 1490 sampai 2930. Yang ke-16 ada pembeli menerima barang pesanan, waktunya dari 2930 menjadi 2960. Yang ke-15 ada kurir mengantar pesanan. Yang kedua ada workstation logsheet. Yang pertama proses description. Customer memesan partnya komputer, waktunya dari 0 sampai 5 menit. Yang kedua ada admin memberi price list, partnya komputer dari 5 sampai 12 menit. Yang ketiga ada pesanan masuk, partnya komputer dari 12 sampai 15 menit. Yang keempat ada admin mencatat pesanan, partnya komputer, waktunya 15 sampai 20 menit. Yang kelima proses pembuatan sate, partnya pekerja 20 sampai 50 menit. Yang keenam menunggu sate matang yaitu motion. Waktunya dari 50 sampai 60 menit. Yang ketujuh proses packing ke plastik vakum, partnya ada manusia dari 60 sampai 80. Yang ke-8 proses vakum dan sealer. Partnya alat vakum, waktunya dari 80 sampai 85. Yang ke-9 pengecekan kualitas vakum, pekerja dari 85 sampai 87. Yang ke-10 pemasangan stiker pekerja dari 87 sampai 90. Yang ke-11 penyimpanan di freezer, motion dari 90 sampai 1440. Yang ke-12 menulis alamat pembeli, pekerja 1440 sampai 1445. Yang ke-13 proses packing, pekerja 1445 sampai 1460.
Yang ke-14, pengantaran ke tempat pengiriman motion dari 1460 sampai 1490. Yang ke-15, kurir mengantar pesanan ke lokasi pembeli motion dari 1490 sampai 2930. Yang ke-16, pembeli menerima barang pesanan motion dari 2930 sampai 2960. Yang ketiga ada non-value added activity. Yang non-value added activity. Pertama ada customer, durasi waktunya, customer memesan, durasi waktunya 5 menit. Yang kedua, admin memberi press list, durasi waktunya 7 menit. Nomor 4, admin mencatat pesanan, durasi waktunya 5 menit. Nomor 5, proses pembuatan sate, durasi waktunya 30 menit. Nomor 6, menunggu sate matang, durasi waktunya 10 menit. Nomor 8, proses vakum dan sealer, durasi waktunya 5 menit. Nomor 11, penyimpanan di freezer, durasi waktunya 24 jam. Nomor 12, menulis alamat pembeli, durasi waktunya 5 menit. Nomor 13, proses packing, durasi waktunya 15 menit. Nomor 15, kurir mengantar pesanan ke lokasi pembeli, durasi waktunya 60 menit. Nomor 16, pembeli menerima barang pesanan, durasi waktunya 30 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Danindra. Selanjutnya ada non-value added activity. Yang pertama, ada pesanan masuk di bagian penerimaan pesanan. Durasi 3 menit. Dan yang ke-7, proses packing ke plastik vakum. Durasi 10 menit. Yang ke-9, pengecekan kualitas vakum dan sealer. Durasi 2 menit. Yang ke-10, pemasangan stiker di durasi 3 menit. Yang ke-14, pengantaran ke tempat pengiriman. Durasi 30 menit. Next. Selanjutnya ada flow diagram. Yang pertama, gambar sebelah kiri, flow diagram yang belum dibagi. Yang pertama, customer pemesan. Yang kedua, pemesanan masuk di bagian penerimaan pesanan. Yang ketiga, admin memberi press list. Yang keempat, proses pembuatan sate. Yang kelima, admin mencatat pesanan. Yang keenam, menunggu sate matang. Yang ketujuh, proses vakum dan sealer. Yang kedelapan, proses packing ke plastik vakum. Yang kesembilan, pengecekan kualitas vakum. Yang ke-10, penyimpanan di freezer. Yang 11, pemasangan stiker. Selanjutnya, 12, menulis alamat pembeli. 13, pengantaran ke tempat pengirim. 14, proses packing. 15, pembeli menerima barang pesanan. Yang 16, kurir pengantar pesanan ke alamat. Dan selanjutnya, gambar sebelah kanan. Yang pertama, customer pemesanan. Selanjutnya 3, admin memberi press list. Yang kedua, pesanan masuk di bagian penerimaan pesanan. Yang kelima, selanjutnya admin mencatat pesanan. Yang keempat, proses pembuatan sate. Selanjutnya yang kelima, menunggu. Yang keenam, menunggu sate matang. Yang ke-8, proses packing ke dalam plastik vakum. Yang ke-7, proses vakum dan sealer. Selanjutnya yang ke-9, pengecekan kualitas vakum. Yang 11, pemasangan stiker. Yang 10, penyimpanan di freezer. Selanjutnya, menulis alamat pembeli. Kemudian proses packing. Dan ke-13, pengantaran ke tempat pengirim. Selanjutnya yang ke-16, kurir mengantar pesanan ke alamat. Dan yang terakhir, pembeli menerima barang pesanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Selanjutnya ada analisa
LD. Yang ada center, load, distance, load, LD score, distance, dan LD score. Yang pertama itu ada dari 1 sampai 2. Yang flow yang belum diperbaiki. Load-nya ada 3 unit, distance-nya 1, dan LD score-nya 3. Dan di LD di flow yang udah diperbaiki, load-nya ada 3 dan distance-nya ada 1, jadi LD score-nya 3. Dan yang terakhir dari 16 sampai 15. Load-nya ada 4, distance-nya ada 1, dan LD score-nya ada 4. Setelah diperbaiki, LD score-nya, load-nya ada 4, distance-nya ada 1, dan LD score setelah diperbaiki menjadi 4. Total LD score dari yang belum diperbaiki yaitu 91, dan total LD score yang sudah diperbaiki menjadi 60. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dani. Oke, di sini ada diagram proses. Nah, untuk yang pertama itu ada customer masuk untuk memesan, membutuhkan waktu 5 menit. Lalu value atau kodenya itu V, untuk simbolnya itu Havana atau biasanya disebut transportation of a physical item. Kemudian yang kedua, pesanan masuk di bagian penerima pesanan, membutuhkan waktu 3 menit dan value-nya V. Untuk simbolnya itu arah panah. Kemudian yang ketiga, pemberian price list ke customer, membutuhkan waktu 7 menit dan value-nya V. Untuk simbolnya itu arah panah. Kemudian yang keempat, proses pembuatan sate. Untuk pembuatan sate sendiri membutuhkan waktu 30 menit dan value-nya itu C. Untuk simbolnya itu operation. Yang kelima, proses pencatatan pemesanan membutuhkan waktu 2 menit, value-nya V dan simbolnya operation. Dan yang keenam, menunggu sate matang membutuhkan waktu 10 menit, value-nya V, untuk simbolnya arah panah. Kemudian yang nomor 7, proses vakum dan sealer membutuhkan waktu 5 menit, value-nya C dan simbolnya operation. Untuk proses packing ke plastik vakum itu membutuhkan waktu 10 menit. Untuk value-nya V, simbolnya operation. Dan yang ke-9, pengecekan kualitas vakum membutuhkan waktu 2 menit, value-nya N. Untuk simbolnya itu inspection. Dan penyimpanan, dan yang ke-10, penyimpanan di freezer membutuhkan waktu 24 jam. Di sini dalam arti 24 jam itu penyimpanannya. Kemudian untuk value-nya itu V dan simbolnya arah panah. Kemudian proses pemasangan stiker membutuhkan waktu 3 menit, value-nya V dan simbolnya operation. Yang ke-12, penulisan alamat pembeli membutuhkan waktu 5 menit, untuk value-nya V, simbolnya arah panah. Kemudian proses pengantaran ke tempat pengirim membutuhkan waktu 30 menit, value-nya V, simbolnya operation. Lalu yang ke-14, proses packing membutuhkan waktu 15 menit, untuk value-nya V, simbolnya operation. Yang ke-15, pembeli menerima pesanan membutuhkan waktu 30 menit dan value-nya N. Untuk simbolnya sendiri itu arah panah. Kemudian yang nomor 16 atau yang terakhir itu kurir mengantarkan pesanan ke alamat membutuhkan waktu 60 menit dan value-nya V. Kemudian simbolnya operation. Next. Nah, di sini ada diagram SSM yang dimana customer datang untuk order dari produk kami, kemudian itu ada di bagian administrasi atau itu seperti contoh admin memberi press list kepada customer. Kemudian setelah itu admin juga mencatat pesanan customer. Kemudian masuk ke proses produksi, itu
ada proses pembuatan sate. Lalu setelah pembuatan sate itu menunggu sate matang. Kemudian setelah menunggu sate itu matang, ada proses vakum atau sealer. Kemudian ada penyimpanan vakum di freezer. Nah, setelah itu kita kembali ke administrasi yang dimana menulis alamat pembeli atau yang sudah order. Kemudian kita masuk lagi ke produksi, karena setelah semua itu prosesnya selesai dalam pembuatan sate, menunggu matang, itu kita ada proses packing. Nah, setelah packing, kurir itu mengantarkan pesanan ke pembeli atau customer. Kemudian pesanan diterima. Untuk 2 tahap terakhir itu termasuk di kategori pengirim. Oke, next. Selanjutnya ada simulasi software Bisagi. Baik, di sini saya akan mensimulasikan software Bisaginya. Berikut ini adalah simulasi software Bisaginya yang sudah saya buat. Yang pertama di sini ada nama UKM-nya yaitu Frozen Food. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama customer, yang kedua admin, yang ketiga ada pekerja, dan yang keempat ada kurir. Yang pertama dimulai dari customer. Setelah itu customer melakukan penginputan, yaitu melakukan pemesanan. Selanjutnya, admin memberi fresh list dan pesanan masuk di bagian penerimaan pesanan. Setelah itu, admin mencatat pesanan. Setelah mencatat pesanan, dilanjutkan ke pekerja, yaitu proses pembuatan sate. Yang selanjutnya menunggu sate matang. Selanjutnya proses packing ke plastik vakum. Selanjutnya proses vakum dan sealer. Dan selanjutnya pengecekan kualitas vakum, penyimpanan di freezer, pemasangan stiker, menulis alamat. Selanjutnya ada proses packing. Setelah proses packing, akan dilanjutkan ke kurir, yaitu kurir pengantaran ke tempat pengiriman. Selanjutnya, kurir mengantar ke alamat pesanan. Setelah kurir mengantar ke alamat pesanan, dilanjutkan ke customer pengiriman barang, dan berakhir di customer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terakhir kami ucapkan terima kasih. Udah, Rek. Rekaman. Enggak, udah tak post. Oh, oke.
Udah Eh. selesai berarti. Stop ya. Hah? Gimana? Udah tak record ya? Sudah.